Sobat Hayuper. Oke, gede ya? Oke. Maaf, Mbak. Tadi sih pengen nyampaikan itu Belum kayak, kompak. apa yang kurang ya? Oh itu. Baru direkrut banget nih, Mbak. Oh, pantesan. Aduh. Infonya kurang SDM, Mbak. Kita kebetulan. Itu ada di PM. One, Nah, man. 2, 3. Halo Sobat Hayuper. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali gitu di episode kedua HI Pods. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan gitu episode 1 di HI Pods. Sebelumnya mengenai introduce of HM Hayuper. Narasumbernya ada ketua himpunan yaitu Nixon Powell, dan juga kemarin ada wakil ketua himpunan itu Aska Fadilah. Nah, pada kesempatan kali ini sangat spesial teman-teman, karena kita akan masuk di materi kedua. Materi yang pertama kita akan bahas gitu sebelumnya kan cuman mengenai pengenalan terkait HM Hayuper itu sendiri dan juga apa itu HI Pods sih. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas terkait salah satu isu yang lagi ramai gitu di dalam isu hubungan internasional, juga salah satu isu tersebut tuh ada di dalam ilmu hubungan internasional. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, Alif Nova Saputra. Saya Jessida Zahra. Dan juga pada kesempatan kali ini ada Ibu Friska Hanida. Selamat sore Ibu Friska. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Apa kabar, Ibu? Baik. Baik. Ibu ya. Oke. Oke, jadi Ibu Friska ini mungkin siapa yang mau menjelaskan terkait Ibu Friska yang Oke, keren nih? boleh deh. Jadi Ibu Friska nih wanita cantik di samping kita itu salah satu dosen dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang udah bergabung dari tahun 2016. Nah, untuk Ibu Friska sendiri tuh ada beberapa fokus studi di HI. Yang pertama ada teori dan juga metodologi HI, kemudian ada tentang Middle East and North Africa, ada juga European Issues dan studi gender dan feminisme serta terorisme. Oke, berarti udah sangat capable sekali. Betul banget. Makanya cocok banget dengan episode kali ini Ya, ya. Dengan terkait tema kita kali ini ya. Terkait apa kok bisa jelaskan? Tentang feminisme. Feminisme. Oke. Mungkin kita coba untuk mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Atau mungkin Ibu Friska sebelumnya ada ingin yang disampaikan Bu, introduce Bu. Perkenalan singkat. Mungkin perkenalan singkat Bu. Mungkin yang informasi tidak ada kita tulis gitu sebelumnya kita sampaikan, mungkin Ibu Friska mau menjelaskan. Tentang apa? Kesetaraan gender. Ya, atau mungkin terkait fokus tadi di hubungan internasional dari Ibu Friska ketika Interest ya interest. Kalau dari interest sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Jacinda, saya mengajarnya kebetulan memang di teori metodologi HI. Kemudian juga saya tertarik dengan isu gender. Jadi mungkin kalau di kelas suka sesekali membahas, dan sekalian juga di Universitas Pertamina itu sekarang kan udah ada itu ya PPKS ya, panitia betul. Kekerasan seksual. Ya. Jadi isu gender sendiri itu sudah mulai diperhatikan, termasuk di perguruan tinggi, karena sebelumnya kan nggak ada. Kalau sekarang kan wajib semua universitas itu sudah harus ada panitianya sendiri kalau terkait isu-isu kekerasan seksual, dan termasuk di dalamnya juga isu-isu gender juga terbahas. Itu kalau dari interest saya ya. Oke, berarti kalau misalnya saya sebelum masuk ke materi nih Bu, terkait PPKS itu yang merupakan salah satu hal wajib di setiap kampus yang juga baru-baru ini diterapkan di Universitas Pertamina. Menurut Ibu Friska tuh PPKS itu merupakan suatu hal positif untuk menyelamatkan suatu, maaf konteksnya mungkin kalau misalnya yang familiar pada saat ini merupakan bahwasannya wanita yang paling sering dilecehkan, mungkin bahasa kasarnya seperti itu Bu, daripada pria tersebut, dibanding pria mungkin yang bahasanya masih lebih minim gitu dilecehkan oleh para wanita. Nah, menurut Bu Friska tuh melihat itu seperti gimana sih, apakah itu benar, apakah suatu tindakan yang PPKS itu sangat penting terkait pencegahan hal tersebut, pelecehan seksual dan hal negatif terkait gender di lingkungan kampus? Kalau menurut saya sebenarnya yang pertama itu terkait korban sama pelaku ya, kalau di situ, karena kita nggak bilang bahwa korban itu perempuan. Di isu gender biasanya pakai kata gantinya perempuan bukan wanita umumnya ya. Jadi baik korban ataupun pelaku itu tidak bisa didefinisikan berdasarkan jenis kelamin atau gender, karena di beberapa kasus tertentu justru ada korbannya adalah laki-laki dan pelakunya adalah perempuan, atau sebaliknya. Justru untuk kasus-kasus seperti itu lebih sulit kalau korbannya laki-laki dibandingkan perempuan, karena korban laki-laki biasanya untuk mereka mengaku sebagai korban, mereka itu harus mendobrak stigmanya jauh lebih banyak lagi ya, karena biasanya laki-laki itu
dituntut kan supaya Lebih kuat. selalu terlihat kuat Iya. gitu, dan memang di terkait kekerasan seksual sendiri itu kan banyak spektrumnya. Selama misalnya korban tidak ada concern atau merasa tidak nyaman dengan pendekatan tertentu yang mengarah ke sana, itu kan sudah bisa masuk ke dalam ranah kekerasan seksual ya, termasuk misalnya catcalling. Nah, baik perempuan ataupun laki-laki bisa melakukan catcalling kan, Betul. dan kita bisa melihat di media sosial kan banyak ya. Contoh, saya kasih contoh, misal pada saat laki-laki itu bilang manggil, mau kemana gitu, mau ditemenin atau enggak, itu kan udah catcalling. Cewek-cewek cantik mau ditemenin enggak, itu catcalling. Tapi di beberapa kasus juga misalnya ada aktor atau ada atlet yang kebetulan punya fisik yang oke, kemudian ada komentar misalnya ada pernah kejadian kan, wah ngelihatnya bikin rahim Iya, hangat. hangat. Nah, itu pun adalah pernyataan yang membuat kalau si atlet tersebut merasa tidak nyaman, itu udah masuk dalam konteks pelecehan sebenarnya. Tapi di masyarakat kan itu dianggap seperti bercanda sebenarnya begitu ya. Baik perempuan ataupun laki-laki itu memiliki probabilitas atau kemungkinan yang sama untuk menjadi korban ataupun untuk jadi pelaku kalau dalam kasus seperti itu. Memang karena keterbatasan laki-laki untuk menyuarakan apa yang baru saja terjadi terkait dengan catcalling, makanya mungkin isu terkait dengan perempuan dan catcalling itu lebih disuarakan dibandingkan laki-laki. Betul. Cuma jadi makanya kalau di konteks kekerasan seksual itu tidak bisa kita lihat perempuan adalah korban, laki-laki adalah pelaku, karena bisa jadi ada kasus yang sebaliknya, walaupun sampai sejauh ini memang mayoritas seperti itu gitu. Ya. Berarti dalam realitanya bahwasannya pada saat ini tuh pelaku tuh bukan hanya laki-laki ya Mbak, bisa sangat possible kalau misalnya perempuan tuh juga melakukan hal yang sama seperti yang tadi Bu Friska contohkan, yaitu terkait yang rahim hangat itu Mbak. Seperti itu. Ya, Dia salah satu iya. contoh seperti itu. Salah satu contoh Banyak di bisa Instagram seperti loh, itu. rahimnya Dan hangat gitu. dan satu lagi ya, mumpung lagi di sini kan bahasnya tentang kesetaraan gender. Kadang mahasiswa ataupun sivitas akademika tuh suka tidak menyadari bahwa di Instagram itu biasanya ada misal ya uper cantik, uper ganteng. Itu pada saat ada Instagram uper cantik dan kemudian ada foto-foto mahasiswi yang dianggap cantik di dalam situ, ataupun ada uper tampan kemudian ada mahasiswa yang dianggap tampan di dalam situ, di satu sisi mungkin yang ditunjukkan fotonya bisa jadi ada yang senang, tapi ada juga yang kan tidak menyukai itu ya. Dan uper cantik, uper tampan itu adalah akun yang mengobjektifikasi laki-laki ataupun perempuan. Jadi memang ada baiknya akun-akun seperti itu sebaiknya tidak ada untuk mengobjektifikasi, karena kalau ada si ABC yang cantik berarti apakah yang lain tidak cantik atau bagaimana gitu kan. Dan belum tentu juga yang kita masukkan fotonya di situ juga nyaman begitu. Itu juga salah satu yang kadang kita terlewat ya, dan kita menganggap itu hanya bercanda. Berdasarkan stigma masing-masing orang ya, ada yang menganggap itu isu krusial, ada juga yang menganggap balik lagi itu cuma bercandaan aja gitu. Betul. Jadi balik lagi ke kekerasan seksual, dan yang bisa dianggap kekerasan seksual itu memang tidak bisa kita itu langsung menyatakan. Misalnya gini, Jacinda misalnya dibilang sama satu mahasiswa atau mahasiswi gitu misalnya, wah baju kamu bagus banget ya, bentuk badan kamu jadi bagus. Ada orang yang menganggap itu pujian, oke? Tapi pada saat kamu merasa tidak nyaman dengan pernyataan tersebut dan menganggap itu sebagai salah satu bentuk pelecehan, itu juga masih bisa dibenarkan, karena tergantung dari yang menerimanya itu seperti apa. Makanya pada saat ada kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu perspektifnya korban, tapi kita tetap harus mengkonfirmasi kepada pelaku sebenarnya kronologinya seperti apa, tapi perspektifnya tetap perspektif korban. Jadi di Indonesia itu kan menurut saya itu suka terbalik. Misal ya ada kasus pemerkosaan, tersangka atau bahkan kalau sudah terdakwa itu mukanya kan tidak terlihatkan, Betul. tetapi
si korbannya Korbannya, iya. itu kadang bisa ketahuan